Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-qail idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu ila min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu topik kultum Ramadan Lazisnu Wonokerto Maju Pasucen Rangkil Padi adalah bagaimana jika harta yang diwakafkan itu rusak. Tidak bisa dimanfaatkan. Dalam konteks ini ada banyak pendapat. Di dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad Bihamishi Bughyatil Mustarsyidin ada beberapa pandangan para ulama ketika barang-barang yang wakaf itu rusak. Yang pertama disampaikan oleh Imam Ruyani dan Al-Mawardi, juga Imam Bulkhini, yusrafu ilal fuqara wal masakin. Diberikan saja kepada fakir miskin karena mereka yang lebih membutuhkan daripada orang lain. Biar mereka yang merawat, mereka yang memanfaatkan wakaf-wakaf itu yang sudah rusak, yang tidak bisa dimanfaatkan secara lazim. Pandangan lain disampaikan oleh Imam Al-Hanafi, yusrafu ilal masalih. Wakaf yang sudah rusak itu kemudian digunakan untuk apa saja yang membawa kemaslahatan. Apa saja yang membawa kemaslahatan. Apakah digunakan untuk membangun majelis taklim, digunakan untuk membangun pusat-pusat pendidikan dan latihan, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sentral ekonomi. Pokoknya yusrafu ilal masalih, mana yang bisa membawa kemaslahatan. Pandangan lain disampaikan oleh Imamul Haramain, yuhfadzu litawaqqi audi. Dijaga saja, tidak usah diapa-apakan, tetap dijaga saja, dirawat saja. Mungkin nanti akan pulih kembali dan bisa bermanfaat kembali untuk publik. Al-khamisu wa huwa al-mu'tamad, pandangan yang terakhir ini yang dikatakan pendapat yang paling autentik yang bisa dijadikan pegangan. Wa jaru alaihi fil anwar wal jawahir wa zakaria annahu yusrafu ila misliha al-masjid ilal masjid. Pandangan yang autentik adalah ketika wakaf-wakaf itu sudah rusak. Misalkan di sini dijelaskan wakaf-wakaf masjid, misalnya abar, sumur, kemudian ribatot, al-musabbalah, pondok-pondok yang disediakan untuk umum. Itu diberikan kepada yang statusnya sama. Kalau masjid ya kepada masjid. Wal qarib aula, yang masjid yang paling dekat itu yang lebih utama. Misalkan ketika yang rusak itu masjid. Yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, misalnya diberikan kepada masjid sekitar. Para pemirsa yang berbahagia, tentu pandangan-pandangan ulama ini menjadikan alternatif bagi kita sesuai dengan tantangan yang dihadapi di lapangan. Semua pandangan ini ada argumentasinya. Pandangan yang fleksibel misalnya yusrafu ilal masalih, digunakan untuk apa saja yang membawa kemaslahatan publik misalnya, itu juga bisa kita gunakan. Tentu menjadi PR bahwa ketika wakif menyerahkan harta wakafnya kepada nazir, maka harus jeli, jangan sampai
wakafnya ini nanti akan zong, akan tidak berguna, akan ditinggalkan oleh publik, oleh massa, oleh pengikut. Oleh karena itu mewakafkan untuk apa harus jeli, dan nadir juga harus kreatif, supaya di dalam mengelola harta wakaf itu harus mengikuti perkembangan dunia modern, harus mengikuti tren masyarakat sehingga bisa membaca kebutuhan publik, sehingga wakaf itu tetap hidup dan bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal amu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.